Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika di kelas 8. Kita akan lanjut pada tutorial yang keempat, yaitu barisan dan deret geometri. Pada saat ini kita akan melihat dulu sebuah contoh kenapa ini bisa dikatakan barisan geometri. Kita lihat di sini anak-anak. Ya, 2 menjadi 4, kemudian 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Nah, kita lihat polanya. Kalau ini dikalikan 2, ya, dikalikan 2, maka kita bisa lihat, ya, maka ini setiap perpindahannya dikalikan 2. Sedangkan yang di sini, ya, ke sini, ini ke sini, ini dikalikan dengan setengah. Nah, dengan setengah dikalikan setengah. Nah, dari sini ke sini ini dikalikan sepertiga. Ini dikalikan sepertiga. Ini dikalikan sepertiga. Nah, anak-anak harus paham bahwa setiap ini selalu sama, maka ini yang dinamakan geometri, untuk barisan geometri. Ini sendiri ini dinamakan dengan rasio. Ya, ini sama, maka dikatakan sebagai rasio. Nah, rasio ini, ya, rasio. Nah, bagaimana mencari rasio? Rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama, atau bisa kalian tuliskan suku ketiga dibagi suku sebelumnya, ya, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Nah, yuk kita lihat hal yang sederhana terlebih dahulu. 2, 4, ini dikalikan 2, ini dikalikan 2, ini dikalikan 2. Oke, kita amati bersama-sama. Jika di sini adalah suku pertama, di sini adalah suku kedua, di sini adalah suku ketiga, di sini adalah suku keempat. Ya, kita lihat ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa rasionya adalah 2, sedangkan A itu adalah suku pertama adalah 2. Nah, kita lihat. Di sini adalah A. Oke. Sedangkan di sini 4 ini diperoleh dari ini rasio, ini rasio, ini rasio. Kita lihat 4 diperoleh dari A dikali R. Sedangkan 8 ini diperoleh dari A dikali R dikali R, AR kuadrat. 16 ini diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di sini adalah A dikali R kali R kali R, A kali R pangkat 3. Nah, anak-anak bisa lihat polanya di sini. Jika suku pertama adalah A, suku kedua adalah A kali R, suku ketiga adalah A kali R pangkat 2, suku keempat adalah A kali R pangkat 3. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bagaimana dengan rumus suku ke N-nya. Nah, kita lihat ya. 2, 1. Saya bisa tuliskan di sini, ya. 1. Ini juga saya bisa tuliskan R pangkat 0 ya. Sama saja. Kita bisa lihat di sini, maka bisa disimpulkan A kali R pangkat N kurangi 1. Ini menentukan rumus suku ke N, barisan geometri, ya. Mohon untuk dipahami. Nah, kita lihat contohnya yang pertama. Diketahui barisan geometri sebagai berikut: 1, 3, 9, 27. Kita lihat. Dikalikan 3, kalikan 3, di sini kalikan 3. Oh, berarti kita bisa dapatkan rasionya adalah 3. Sedangkan suku pertamanya adalah 1. Maka dari itu, ya, kalian harus lihat kata kuncinya dulu. Kita dapatkan di sini. Maka dari itu suku ke-10. Nah, kita lihat rumus suku ke N-nya dulu. Rumus suku ke N-nya yaitu A dikali R pangkat N kurangi 1. Sedangkan suku ke-10 kita bisa tuliskan A-nya berapa? A-nya di sini 1, saya tuliskan 1 dikali suku ketiganya berapa? R rasionya adalah 3. Kita tuliskan aja di sini 3.
3, N-nya adalah 10, berarti 10 kurangi 1. Maka dari itu kita bisa dapatkan suku ke-10-nya yaitu 1 dikali 3 pangkat 9. Nah, 3 pangkat 9 itu berapa? Nah, kita bisa tuliskan 1 kali, ya, seperti ini. Maka kita dapatkan suku ke-10-nya adalah ini. Nah, bagaimana menentukan 243 itu suku keberapa? Nah, kita tinggal masukkan saja di sini. Saya tulis lagi, UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Tinggal ininya diganti di sini. 243. Nah, tugas kalian mencari N. Bagaimana? Yuk kita lihat. N-nya di sini 1 dikali 3 pangkat N kurangi 1. Ya. Nah, anak-anak harus paham 243 itu adalah 3 pangkat 5. Maka dari situ ini bisa saya tulis ya, karena perkalian 1 itu adalah bilangan itu sendiri, 3 pangkat N kurangi 1. Maka dari sini kita bisa tuliskan ya, sudah bilangan dasarnya sudah sama, N kurangi 1 sama dengan 5. Nah, maka dari situ N kurangi 1 sama dengan 5. N-nya berapa? Yaitu 5 ditambah 1, 6. Oh, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa 243 itu adalah suku ke-6. Ya, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, kita lihat contohnya sama ya. Kita lihat 64 menjadi 32, ini dikali setengah. Ini dikali setengah. Ini dikali setengah. Dengan demikian kita bisa simpulkan rasionya adalah setengah. Sedangkan suku pertamanya adalah 64. Ya, kalian tidak usah bingung. Tadi sudah saya jelaskan. Kita tulis dulu rumus suku ke N-nya, yaitu A kali R pangkat N kurangi 1. Sesudah seperti ini, tinggal dimasukkan saja. A-nya berapa? 64. Saya tulis di sini 64. Oke, R rasionya adalah setengah. Tulis saja setengah. Yang dicari suku berapa? Oh, suku 10. Suku ke-10, maka 10 kurangi 1. Dengan demikian kita bisa tuliskan 64 dikali setengah dipangkatkan 9. Nah, setengah sendiri dipangkatkan 9 berapa? Yuk kita lihat. Nah, setengah dipangkatkan 9. Ya, 1 per 2 pangkat 9. Saya tulis di sini. Nah, 64 itu sendiri ya, kita bisa menuliskannya menjadi 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6 dikali 1 per 2 pangkat 9. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana? Kita bisa menyederhanakan aja. Menyederhanakannya bagaimana? Nah, kita bisa pangkatnya ya, di sini 1. Di sini habis ya. Maka di sini 3. Tinggal dikurangkan saja. Kalau kalian bingung, kalian bisa menghitung langsung dari sini. Ya, seperti itu. Oke, kita akan hitung pelan-pelan ya. Ya, 512 di sini. Kita bisa langsung di sini ya. Ada 2 cara di sini ya. 64 per 512. Oke, dari sini bisa disederhanakan. Ya, nanti bisa disederhanakan menjadi 1/8. Oke, kalau dari sini kita bisa tuliskan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Oke. Nah, selanjutnya setengah merupakan suku keberapa? Nah, kita bisa tuliskan di sini. Ya, setengah itu sama dengan A-nya saya tulis lagi R pangkat N kurangi 1. Setengah A-nya adalah 64. R-nya setengah. Pangkat N kurangi 1. Tugas kita adalah mencari nilai N. N-nya berapa ya? Ya, kita lihat di sini. Ini bisa saya buat menjadi perkalian silang menjadi 1 per
128 ya. Ini saya kalikan di sini, saya tulis bawahnya menjadi setengah pangkat N kurangi 1. Gitu ya. Sedangkan 128 itu sendiri itu 2 pangkat 7. Maka 1/2 dipangkatkan 7 sama dengan setengah pangkat N kurangi 1. Sudah sama di sini ya. Setengah di sini juga setengah, tinggal ini dan ini. Maka N kurangi 1 sama dengan 7. N-nya sama dengan 8. Dengan demikian bahwa suku ke-8 itu adalah setengah. Kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, bagaimana menyelesaikan contoh yang ketiga? Simpel saja. Nah, kita lihat suku kelima. Tadi suku kelima itu adalah AR pangkat 4. Sedangkan suku ketiga di sini adalah AR pangkat 2 ya, tolong diperhatikan. Nah, karena di sini ya 243, saya tulis di sini 243, di sini adalah 27. Nah, kalau di dalam barisan aritmatika kalian tinggal mengurangi, tapi kalau di barisan geometri kalian cukup membagi. Nah, membagi seperti ini. Ingat ya, jika diketahui dua suku di sini, suku ketiga dan suku kelima, kalian disuruh mencari suku ke-8. Ya, tinggal disederhanakan saja ya. Saya sederhanakan ya. Ini saya sederhanakan, tinggal 2 ya, menjadi R pangkat 2 sama dengan 243 dibagi 27. Berapa yo? Ayo berapa dihitung? Nah, ternyata kita bisa menggunakan cara yang sederhana ya. Kalian bisa menggunakan langsung dengan pembagian atau menggunakan pangkat. Ya, di sini kita dapatkan 9, maka R-nya adalah ya akar dari 9. Ini adalah 3. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana menyelesaikannya? Nah, hati-hati ya, di sini plus minus ya. Plus minus, tapi saya ambil yang positif ya. Saya ambil yang positif, ini R1 nya, R2 nya kita bisa gunakan negatif ya. Saya ambil yang positif saja ya. Ambil yang positif dulu pertama kali ya. Suku ke-8 berarti AR pangkat 7. Yang negatif di sini 8 nya adalah AR pangkat 7, sama ya. Nah, dari sini kita bisa masukkan A-nya berapa sih? Nah, belum ketemu di sini A-nya. Kalau A-nya belum ketemu, kita masukkan salah satu. AR pangkat 4 sama dengan 243. Maka A kali 3 pangkat 4 sama dengan 243. A kali 81 sama dengan 243. Maka A-nya di sini kita dapatkan yaitu 3. Dari mana? 243 dibagi 81. Nah, kalau sudah ketemu tinggal masukkan aja 3 kali 3 pangkat 7. Nah, nanti jadinya 3 pangkat 8. Yang satunya jika saya ambil negatif, ini ya, saya ambil negatif ke sini, ini positif ke sini, maka di sini A-nya adalah 3, R-nya 3 ya, sama 3 pangkat 7. Tapi hati-hati di sini negatif. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya tinggal diselesaikan ya. Ini menjadi, ini negatif ya, berarti negatif 3 pangkat 8. Nah, perbedaannya di situ. Baik, kita lanjut ke deret geometri. Deret geometri di sini ada dua hal yang saya ingin tekankan, bahwa untuk mencari deret rumus ini ya Sn, yang pertama, lihat di sini R-nya, jika R-nya itu lebih besar dari 1 ya, atau R-nya lebih kecil dari negatif 1. Tolong diperhatikan, kalian bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Sedangkan yang kedua, kalian bisa menggunakan seperti ini jika R di sini yaitu berada di antara negatif 1 dan 1. Tolong diperhatikan. Kita lanjut contohnya. Contohnya di sini mencari S10.
Bagaimana mencari S10? Kalian tidak usah bingung, langsung aja kita lihat A nya adalah 2, rasionya adalah 2. Nah, sudah, tinggal kita menuliskan saja. Karena rasionya lebih besar dari 1, maka kita bisa menggunakan Sn sama dengan A R pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal masukkan saja S10 sama dengan 2 buka kurung 2 pangkat 10 kurangi 1 dibagi 2 kurangi 1. Nah, kalian bisa langsung mengerjakan ya. Nah, 2 dikali 2 pangkat 10 itu yaitu 1024 kurangi 1 per 1. Iya, 2 kali 1023 ya, 2046. Seperti ini ya anak-anak ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian.